Pertanyaan dari pemirsa atau pendengar Radio Roja. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana hukumnya kalau kita ambil pinjaman kredit di bank dengan jaminan sertifikat rumah? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair, dari hamba Allah di Makassar. Pinjaman kredit di bank, ya, biasanya dan yang berlaku bila banknya bank konvensional adalah pinjaman yang berbunga. Karena kalau dia minjam secara syar'i tidak ada pertambahan bunga, ya, maka pihak bank ini beralasan, kami bagaimana menggaji pegawai kami, bagaimana kami mengontrak gedung ini, ya, dan bagaimana kami mempertanggungjawabkan uang para nasabah yang menabung ke kami, dengan apa kami bayar bunga mereka. Alasan yang mereka ajukan ini tidak akan merubah akad riba menjadi halal. Oleh karena itu, bila tujuannya adalah investasi atau mencari laba atau profit yang diinginkan dia, maka akad pinjaman tidak akan ada. Tidak akan mereka keluarkan produk ini, karena mereka tidak akan mendapatkan laba dari ini, ya. Dan memang dimaksudkan dalam Islam pinjam meminjam itu tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang lemah, bukan untuk memperkaya diri, untuk mencari keuntungan, bukan. Kalau untuk mencari keuntungan dengan cara jual beli, dengan cara sewa menyewa dan berikan jasa dan lain-lain, bentuk-bentuk muamalat yang dibolehkan dalam Islam yang mendatangkan keuntungan. Assalamualaikum, salam Ustaz, ana sering jual barang yang tunai dan kredit sama harganya. Apakah ini diperbolehkan oleh Islam? Mohon penjelasan, syukran. Ya. Ini maksudnya apa? Apakah harga tunai sama dengan harga kredit berarti lebih mahal tunainya, ataukah kreditnya sama dengan tunai berarti lebih murah harga kreditnya? Mana yang dimaksud oleh dia ini? Mungkin wallahu ta'ala alam yang dimaksud dia adalah yang kredit itu kalau orang biasanya lebih mahal, kalau dia sama berarti lebih murah, ya. Tidak masalah, berarti Anda merelakan sebagian keuntungan Anda yang harusnya hak Anda dengan pertambahan waktu jual beli tadi. Tidak masalah kalau Anda jual sama, apalagi kalau Anda jual lebih murah dari yang tunai, kita semuanya siap membeli dari Anda insyaallah taala. Silakan beli kredit kepada saya umpamanya dan saya jual lebih murah daripada tunai. Alhamdulillah, kalau ada orang yang bersedekah seperti ini akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, akan membantu banyak kaum muslimin, apalagi butuh rumah, butuh mobil, bisa dengan cara ini, alhamdulillah. Siapa orang yang bertanya ini? Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Apakah setiap transaksi yang kita lakukan dengan bank syariah telah membebaskan kita dari perkara riba? Mohon penjelasannya Ustaz. Fasli dari Solok, Sumatera Barat. Pertanyaannya sangat penting sekali, karena ketika kaum muslim mengetahui bahwa bank-bank konvensional tersebut didirikan di atas riba, maka kaum muslimin membuat solusinya, yaitu bank syariah. Tapi masih banyak isu-isu tanggapan baik nasional maupun internasional tentang beberapa produk-produk dari bank syariah, terutama yang bank syariah di negara kita ini yang masih belum sesuai dengan tuntunan syar'i itu sendiri. Ya, walaupun umpamanya sudah ada fatwa dari lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional, bisa jadi dalam prakteknya tidak sesuai dengan fatwa itu. Ya, bisa jadi juga fatwa itu juga mungkin ijtihad sebagian para ulama Indonesia saja, bukan merupakan ijma', juga bukan merupakan nas dari Rasulullah SAW. Ya. Maka untuk amannya, wallahu ta'ala a'lam, setelah Anda datangi bank syariah tersebut, apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin menabung atau pembiayaan atau apa? Sampaikan.
Nanti dia akan jelaskan produk yang bisa dilihat, tanya selengkapnya, kemudian tanyakan kepada ahli ilmu, karena kewajiban kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kita tidak mengetahuinya. Tanyakanlah kepada ahli ilmu yang menurut Anda bisa menjawab seperti hal ini, bisa menjadikan hujah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda telah bertanya. Bila dijawab oleh dia, karena seperti kita katakan tadi, bisa jadi fatwa dari lembaga tersebut sudah benar, tetapi penerapannya, praktiknya, hanya perlu ditanyakan lagi praktiknya yang Anda hadapi tersebut. Ya, bila ini ternyata sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Memang ini merupakan solusi. Ya, memang didirikannya bank syariah ini tujuannya merupakan solusi untuk bagi kaum muslimin. Bila tidak, maka minta mereka untuk dapat menyesuaikan akadnya dengan syar'i yang benar-benar syar'i. Ya, kalau tidak, carilah solusi yang lain, berarti itu bukan merupakan solusi untuk kasus itu. Ya. Kita tidak mengeneralisir semuanya tidak syar'i dan juga tidak mengeneralisir semuanya sudah syar'i, tapi kasus per kasus berbeda. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aji Sukabumi, Pak Ustadz. Mohon penjelasan tentang hukumnya uang muka yang ternyata tidak masuk angsuran bulanan. Terima kasih. Hukum uang muka bi'al arbun, ya, khilaf para ulama kita tentang hukumnya bolehkah atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Hadis-hadis baik yang melarang maupun yang membolehkan dalam hal ini tidak kuat. Kembali kepada hukum asal Muhammad wa halallahu al-bai'a, dan asal dari Umar bahwa Allah membolehkan jual beli, dan asal dari Umar radhiyallahu ta'ala bahwasanya salah seorang amil beliau, gubernur beliau di Mekah, melakukan akad jual beli arbun dan beliau menyetujuinya, tidak melarangnya. Dengan demikian asar ini bisa dijadikan hujjah untuk dibolehkannya jual beli arbun ini. Yang dimaksud dengan jual beli arbun, seorang memberikan DP uang muka, yang DP ini bagian dari, kalau jadi akadnya, maka dia bagian dari harga. Kalau tidak akan hilang. Ya, kalau tidak jadi akadnya, umpamanya calon pembeli tadi menarik diri, maka akan hilang. Kalau dia bagian dari harga, sudah Anda bayar 20%. Berapa lagi yang Anda bayar? 80% kan? 80% inilah angsuran bulanan atau tahunan atau terserah kesepakatan Anda. Tapi yang 20% yang telah Anda bayar tadi atau 30% yang telah Anda bayar tadi bagian dari harga. Kalau harganya umpamanya 100 juta, 30 juta sudah Anda bayar DP. 70 juta ini yang diangsur bulanan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Heri di Kuningan, Jawa Barat. Bagaimana hukumnya kalau kita sudah tahu menabung di bank kontemporer? Bukan bank kontemporer, bank riba, sebut biar gampang. Konvensional biasanya orang menyebut, tapi tidak apa-apa disebut bank riba kontemporer bisa. Dan kita belum memindahkan ke bank syariah. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Bila seseorang telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut, dan insya Allah pada waktunya akan kita jelaskan dari mana datangnya riba menabung di bank konvensional atau bank riba tersebut, ya, dia adalah akad pinjam-pinjam yang mendatangkan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman. Bila Anda telah mengetahui ini diharamkan dan merupakan riba, secepatnya ditutup, dihentikan ribanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus menerus dalam riba tersebut dan mereka mengetahuinya itu adalah sebuah perbuatan riba.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau ketela pohon menurut Ibnu Qayyim boleh dijual masih di tanah. Bagaimana kalau wortel yang masih di tanah? Apakah sama bolehnya saeb dari keramat wangi? Sama saeb. Kalau dia ketela tadi boleh, dan di zaman mereka tidak mengenal ketela pohon, mereka adalah kentang, batatis. Boleh, wortel juga boleh dijual yang masih di dalam tanah, insyaallah taala. Ya, bila mereka berjual belinya dan mereka mengetahui perkiraannya. Pertanyaan selanjutnya, ana menjadi anggota koperasi di perusahaan, tapi ana hanya menabung setiap bulannya. Bagaimana bunga atau keuntungan tersebut? Apakah boleh diambil atau ditinggalkan? Dan apakah ana berdosa menjadi anggota koperasi? Kita tidak mengatakan koperasi itu halal atau haram. Kalau koperasi itu menjalankan praktik ribanya yang haram. Kalau koperasinya tidak menjalankan praktik riba, tidak termasuk koperasi itu haram. Sama juga dengan bank tadi. Bank yang tidak menjalankan praktik riba tidak diharamkan, tapi bank menjalankan praktik riba dinamakan bank konvensional ke bank riba, ini yang diharamkan kita bermuamalat atau bertransaksi dengannya. Bisa ini dipahami? Jangan katakan bahwa kita mengharamkan koperasi, mengharamkan bank, tidak. Kita mengharamkan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun yang melakukannya, apakah bank atau koperasi atau perorangan seperti anda ini, tidak akan berubah hukum riba itu menjadi halal karena ini melakukannya adalah umpamanya orang muslim yang taat. Tidak, tetap dia adalah hukumnya haram. Bila umpamanya koperasi anda ini di antara produknya, di antara kegiatannya, bentuk investasinya adalah memberikan pinjaman kepada anggota dan dikembalikan berlebih. Lebih ini terkadang namanya biaya administrasi, terkadang namanya bunga dan lain-lain, penting berlebih daripada besarnya yang dipinjam, ya, maka koperasi anda adalah menjalankan praktik riba. Tidak boleh anda menjadi anggotanya, karena berarti anda memberikan saham untuk membesarkan riba ini, mewakilkan kepada dia untuk melakukan hal ini. Bila anda tidak terpaksa, tidak dipaksa untuk melakukannya, tidak dipotong langsung dari gaji di perusahaan tadi, tidak halal anda untuk menjadi anggota ini. Kalau anda ingin merubahnya lebih baik lagi, sampaikan kepada mereka. Bank saja bisa dirubah menjadi syariah, apalagi koperasi. Rubah akadnya yang riba tadi menjadi boleh, menjadi dia koperasi yang boleh. Kesalahan bukan kesalahan koperasinya, kesalahan praktik riba yang dilakukan, transaksi riba yang dilakukan oleh lembaga tadi. Pertanyaan terakhir saya kira, dan ini lembaran terakhir, lembaran ke-6. Pertanyaan gada yang paling banyak. Insya Allah sabar, pada waktunya akan kita jawab dengan sangat rinci insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang jual beli sistemnya seperti ini. Ketentuan dari penjual, beli pertama harus 7 tas, dapat diskon 15%. Andainya kita beli lagi walaupun 1 tas, maka tetap dapat diskon 15%. Yang saya tanyakan, apakah boleh jual beli seperti ini? Ummu Sifa di Riau. Ya. Tidak masalah. Ya, hukum asal jual beli adalah boleh. Wa halallahu al-bai'a. Hukum jual beli adalah boleh dan dia menjual